OTW, OTW. Hari Minggu, OTW. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke kebun. Bab 2868 sampai bab 2870. Kata-kata Lin Waner membuat Ye Chen dengan serius berpikir tentang apakah Meng Changsheng benar-benar hidup. Untuk pertama kalinya pertanyaan ini tampak agak konyol pada pandangan pertama. Tidak ada catatan dalam 9 kitab suci misterius tentang membiarkan seseorang hidup lebih dari 1000 tahun. Jadi ini telah menyentuh titik buta pengetahuannya. Faktanya, Jiu Xuan Tianjing bahkan tidak memiliki catatan apapun tentang pil abadi-abadi. Bahkan Lin Waner jatuh ke dalam titik buta pengetahuan Ye Chen, apalagi Meng Changsheng. Mengenai masalah ini, meski tidak ada bukti langsung yang membuktikan hidup dan mati Meng Changsheng saat ini, Ye Chen tidak berani mengandalkannya sama sekali. Kehati-hatian tidak boleh dilewati atau dianggap enteng. Jadi, dia berkata kepada Lin Waner, "Saya sangat setuju dengan pandangan yang disebutkan oleh Nona Lin tadi. Tapi kita sudah ada di sini dan tidak ada alasan untuk mundur. Mengapa tidak mengikuti apa yang dikatakan Nona Lin dan ayo kita cari tahu bersama?" Lin Waner tahu bahwa Ye Chen tidak akan menyerah begitu saja, dan kesediaan untuk membawanya bersamanya sudah merupakan konsesi terbesar yang dia buat. Jadi dia mengangguk tanpa berpikir dan berkata, "Oke, keluarga budak dan tuan muda adalah bersama." Ye Chen mengangguk sedikit, lalu menghela nafas pelan dan berkata, "Jika kita berdua bersama, tidak realistis untuk turun dari sini. Mari kita berbalik dan kembali ke gunung ke arah yang berlawanan dari kota tempat Wu Feiyan muncul." "Baik," Lin Waner mengangguk dengan patuh dan berkata, "Selama Tuan bersedia membawa keluarga budak bersamanya, semua yang ada di keluarga budak akan tunduk pada pengaturan Tuan." Keduanya mencapai konsensus, dan Ye Chen berhenti menunda. Dia berbalik dengan kecepatan tinggi di pintu keluar berikutnya, melewati tempat Wu Feiyan melompat, dan terus mengemudi sejauh puluhan kilometer sebelum turun di kota tempat Wu Feiyan pergi. Kecepatan tinggi. Peta menunjukkan bahwa selain jalan raya ini, kota praja ini hanya memiliki satu jalan pegunungan terjal menuju dunia luar. Ujung jalan pegunungan dimulai dari kaki gunung bernama Gunung Qiandao tidak jauh dari situ, dan menuruni gunung melalui jalan raya, perkampungan dan menghubungkan dengan jalan utama perkampungan, menghubungkan kemudian berlanjut ke pintu masuk dan keluar jalan raya. Jika Anda tidak mengambil jalan tol di sini dan terus berkendara, Anda dapat mencapai jalan raya nasional yang melintasi Yunnan dan Guangxi. Lokasi kemunculan Wu Feiyan berada di jalan dari titik awal Gunung Daoshan hingga tengah perkampungan. Jadi, Ye Chen mengemudikan mobilnya ke tempat Wu Feiyan muncul, dan memutuskan untuk berjalan ke gunung dari sini, biasanya menuju ke arah di mana Wu Feiyan meninggalkan mobilnya, untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk yang ditinggalkan oleh Wu Feiyan. Bagaimanapun, Wu Feiyan pergi dengan tergesa-gesa dan panik. Ye Chen berspekulasi bahwa dia tidak punya waktu untuk menangani petunjuk yang dia tinggalkan. Setelah keduanya turun dari mobil, Ye Chen mengambil peralatan untuk mendaki gunung dan menuju pegunungan bersama Lin Waner. Setelah keluar dari jalan pedesaan, hutan perawan yang terjal tidak langsung terlihat. Di kedua sisi jalan hampir terdapat terasering yang digarap oleh petani setempat, sehingga secara alami terdapat jalan setapak untuk dilalui orang, ternak, dan sepeda motor. Kebetulan arah jalan ini bertepatan dengan arah yang direncanakan Ye Chen untuk dicari. Jadi mereka berdua berjalan melalui jalan ini satu demi satu dan terus maju ke pegunungan. Keduanya mendaki gunung rendah yang hampir seluruhnya tertutup teras dan terus menuju lebih dalam. Saat ini, jejak manusia di kedua sisi semakin sedikit. Meskipun kadang-kadang ada beberapa ladang bertingkat, mereka jauh dari desa dan kota. Tidak ada yang mengembangkannya satu demi satu. Ketika dia mendaki gunung kedua dan mulai menuruni gunung, Ye Chen melihat bahwa jalan terjal telah berubah dari jalur panjang berwarna kaki menjadi bentuk Y yang ramping di lembah di depan. Selain itu,
Ada sungai yang berkelok-kelok lagi lebarnya lebih dari 1 meter, mengalir sepanjang lembah hingga ke dataran rendah. Sungai tersebut baru saja melewati perpotongan 3 garis lurus berbentuk Y. Seseorang telah menumpuk tiang batu 5 anak tangga di sini. Sungai mengalir perlahan melalui 4 celah pada tiang batu 5 anak tangga tersebut. Karena 5 anak tangga tiang batu tersebut menghalangi aliran air, kecepatannya sedemikian rupa sehingga aliran air membentuk daerah penyangga sekitar 4 hingga 5 meter persegi di sisi kiri bentuk Y. Aliran kecil yang semula lebarnya 1 meter tiba-tiba menjadi lebarnya hampir 3 meter di sini. Jalan setapak di kaki gunung terbagi menjadi 2, jalur di kanan mengarah lebih dalam, dan jalur di kiri mengarah ke puncak gunung lain di depan kiri. Namun, dibandingkan dengan gunung yang Ye Chen dan Lin Waner sedang mendaki, gunung itu secara keseluruhan lebih kecil, jauh lebih pendek, dan di puncak gunung ada sepotong kecil bangunan bertingkat rendah berwarna coklat merah, yang tujuannya tidak diketahui. Gunung Siwanda awalnya rendah di barat daya, bahkan pada festival pertengahan musim gugur, cuacanya masih hangat dan lembab, jadi tanaman di sini juga tumbuh sangat subur. Lereng, puncak gunung, dan lembah semuanya subur dan hijau, dan terlihat sangat istimewa, murni di bawah sinar matahari, terlihat sepenuhnya. Tidak ada label modern yang muncul. Lin Waner mengikuti Ye Chen selangkah demi selangkah. Melihat pemandangan di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Orang dahulu sering mengatakan bahwa jalan berliku mengarah ke pengasingan, tapi saya tidak menyangka pemandangan itu sepanjang jalannya, seperti 100.000 gunung yang membuat orang membicarakannya, akan sangat indah, tenang. Jika Anda tinggal di sini sebentar, Anda pasti akan merasa sangat nyaman. Ye Chen tersenyum dan berkata, ketika kamu tidak perlu khawatir tentang dinasti Qing di masa depan, aku akan membelikanmu beberapa gunung di sini. Kamu dapat memilih 1 gunung untuk membangun rumah, dan sisanya akan digunakan untuk menanam pohon teh. Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata, iklim di sini tidak cocok untuk pohon teh puer, tetapi cocok untuk teh hijau yang lebih kental. Setelah mengatakan itu, Lin Waner tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, Tuan, meskipun keluarga budak menyukai teh, mereka tidak berencana menjadi petani teh pekerja keras selama sisa hidup mereka. Ada begitu banyak teh pohon di Gunung Erlang, dan keluarga budak bahkan tidak tahu cara menanamnya di masa depan. Anda ingin jika saya membeli tanah untuk keluarga saya menanam teh? Apakah keluarga saya harus berurusan dengan teh sepanjang hari? Ye Chen tersenyum dan berkata, bukan itu maksudku. Aku baru saja melihat kamu sangat menyukainya di sini, jadi aku ingin membelikannya untukmu. Lin Waner tersenyum malu-malu dan berkata dengan lembut, jika tuan muda memiliki hati seperti ini, keluarga budak akan puas. Saat ini, mereka berdua sedang berdiri di tengah gunung. Mereka bisa melihat sisi kiri jalan pegunungan berbentuk Y. Seorang wanita botak berjubah abu-abu juga berjalan menuruni gunung. Dia tampak berusia awal 20-an, dengan ciri-ciri yang sangat halus. Meskipun dia dicukur, kepalanya botak, tapi dia tetap cantik. Wanita itu memegang baskom kayu di tangannya, yang sepertinya berisi beberapa pakaian dan tongkat kayu pipih. Karena gunung itu jauh lebih pendek daripada gunung tempat Ye Chen dan Lin Waner berada, gadis itu tiba di persimpangan berbentuk Y lebih awal dari mereka. Gadis itu berhenti di perempatan, bersandar di jalan di sisi kiri bentuk Y, berjongkok di pinggir jalan, lalu mengeluarkan jubah dari bak mandi, membasahinya dengan air, menggosoknya, lalu menepuknya keras-keras dengan tongkat kayu. Tongkat kayu menamparkan pakaian basah, dan suara tamparan yang tajam bergema lembut di lembah. Lin Waner mendengar dan melihatnya, dan mau tidak mau berkata kepada Ye Chen, keluarga budak biasa mencuci pakaian seperti ini. Saya tidak menyangka orang-orang masih akan menggunakan metode ini selama bertahun-tahun yang lalu. Ye Chen memandang gadis itu dari kejauhan dan bergumam, dia sepertinya seorang biarawati. Jadi,
bangunan berdinding merah di gunung di sebelah kiri seharusnya adalah biara. Lin Waner mengangguk sedikit dan menghela nafas. Menjadi biksu di sini lebih sulit daripada kebanyakan biksu. Keduanya berjalan menyusuri jalan pegunungan menuju pedesaan. Setelah membakar dupa, mereka sampai di perempatan berbentuk Y. Saat ini, biarawati itu masih berjongkok di samping mencuci pakaian. Karena Ye Chen dan Lin Waner telah sepakat untuk berpura-pura menjadi pasangan di depan orang luar, dia berhenti di depan dermaga batu, mengulurkan tangan dan berkata kepada Lin Waner, "Aku akan menahanmu di sana." Lin Waner mengangguk malu-malu dan dengan cepat menyerahkan tangan kecilnya ke tangan Ye Chen. Ye Chen menuntunnya melintasi dermaga batu dan hendak terus berjalan ke kanan persimpangan berbentuk Y. Biarawati muda di sebelahnya yang sedang jongkok di tanah mencuci pakaian tiba-tiba berdiri, menggenggam tangannya dan membungkuk sedikit ke arah Lin Waner, dan berkata, "Amitabha, dermawan ini, kepala biara keluarga kami telah lama menunggumu, dan aku ingin memintamu datang ke biara untuk menemuimu." Kata-kata biarawati itu mengejutkan Ye Chen dan Lin Waner. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa mereka akan menjadi sasaran di depan biara di Gunung Siwanda tanpa memperlihatkan diri mereka kepada Wu Feiyan. Jadi, tanpa menunggu Lin Waner berbicara, Ye Chen bertanya kepada biarawati itu dengan tatapan waspada, "Siapa kamu? Berpura-pura menjadi biarawati dan berpura-pura mencuci pakaian di sini hanya untuk menunggu kami muncul." Biarawati itu mengatupkan kedua tangannya, membungkuk sedikit kepada Ye Chen, dan berkata, "Donor, biarawati malang itu tidak berpura-pura menjadi biarawati. Biarawati malang itu adalah seorang biksuni di biara Qingzhou. Dia menjadi biksu dan berlatih di biara Qingzhou. Hanya saja kepala biara tahu bahwa kalian berdua akan lewat di sini hari ini. Jadi saya secara khusus meminta biarawati malang itu untuk menunggu di sini." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Waner lagi dan berkata dengan serius, "Donor, kepala biara saya berkata bahwa Anda memiliki hubungan yang mendalam dengan agama Buddha dan ingin mengundang Anda ke biara untuk sementara waktu. Anda tidak perlu terlalu lama panjang." Lin Waner berpikir sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan membiarkan Anda, Tuan Lao, memimpin jalan." Ye Chen selalu merasa masalah ini agak aneh dan tidak aman, jadi dia berkata, "Kalau begitu aku akan pergi juga." Biarawati itu menunjuk ke jalan mendaki gunung di belakangnya dan berkata, "Donatur ini, dari sini sampai ke puncak gunung, berada dalam lingkup kuil Qingzhou. Kuil Qingzhou adalah tempat di mana para samanera dan biksuni mempraktikkan ajaran Buddha. Tidak seorang pun diperbolehkan melakukan apapun. Jika ada laki-laki yang masuk, saya harap pendonor akan mengerti." Marvin berkata dengan dingin, "Lelucon apa? Jika kamu tidak mengizinkan saya masuk, bagaimana saya bisa menjamin keselamatan teman-teman saya?" Biarawati itu berkata dengan hormat, "Para biksu berbelas kasih dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan orang lain. Yakinlah, donor." Saat Ye Chen hendak menolak, Lin Waner di samping menarik lengannya dan berkata dengan lembut, "Sayangku, tunggu aku di sini sebentar. Aku akan kembali segera setelah aku pergi." Ye Chen menasihatinya, "Jangan terlalu impulsif, hati-hati terhadap penipuan." Lin Waner tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, selama kamu di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun padaku. Yakinlah dan tunggu aku di sini." Lin Waner tidak mengetahui latar belakang kepala biara yang menunggu untuk bertemu dengannya di biara. Namun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada bahaya di sini. Dia tahu betul bahwa satu-satunya orang di dunia ini yang ingin menangkapnya adalah Wu Feiyan dan Po Qinghui-nya. Dan ketika dia datang ke Yunnan Selatan bersama Ye Chen kali ini, Wu Feiyan tidak memperhatikan apapun. Dari sini, bisa jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah menengah Qingzhouan orang yang melihatnya pasti bukan orang Wu Feiyan. Karena dia bukan orangnya Wu Feiyan,
kemungkinan pihak lain jahat jauh lebih kecil. Terlebih lagi, Ye Chen sedang menunggunya di kaki gunung. Jika pihak lain benar-benar mengetahui detail antara dia dan Ye Chen, dia pasti tidak akan bisa menyerangnya di bawah hidung Ye Chen. Yang paling menarik baginya adalah dia tidak sabar untuk mengetahui identitas pihak lain. Karena pihak lain mengenalnya, dia harus memiliki pemahaman tertentu tentang situasinya. Yang lebih menakutkan adalah pihak lain sebenarnya bisa menghitung keberadaan dia dan Ye Chen. Ini bahkan lebih luar biasa. Bagaimanapun, dia dan Ye Chen baru memutuskan rute ini 1 atau 2 jam yang lalu, dan tidak mungkin pihak lain dapat mengetahuinya sebelumnya. Satu-satunya kemungkinan adalah pihak lain telah menghitung semuanya dan hanya menunggu di sini. Memikirkan hal ini, Lin Waner menjadi semakin ingin mengetahui asal-usul orang di balik ini. Melihat Lin Waner telah mengambil keputusan, Ye Chen menduga dia juga ingin naik dan mencari tahu. Jika dia dengan paksa mengikutinya, kepala biara pihak lain mungkin akan menyerah untuk muncul, dan dalam hal ini, dia tidak akan bisa mengetahui alasan sebenarnya. Dalam keputusasaan, Ye Chen tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan berkata kepada Lin Waner, "Saya melihat Anda naik ke sini. Pengatur waktunya dimulai dari saat Anda menghilang dari pandangan saya. Saya akan menunggu Anda selama 20 menit. Jika kamu menunggu selama 20 menit, jika kamu tidak keluar, aku akan naik dan mencarimu." Melihat Ye Chen mengalah, Lin Waner mengangguk cepat dan berkata, "Oke, hanya 20 menit." Melihat ini, biarawati kecil itu sekali lagi menyatukan tangannya dan membungkuk kepada Ye Chen, dan berkata dengan hormat, "Donor, mohon tunggu sebentar." Setelah itu, dia berkata kepada Lin Waner dengan hormat, "Donor, silakan ikut dengan saya." Lin Waner mengangguk, memberikan senyuman meyakinkan pada Ye Chen, dan berbisik di telinganya, "Tuan muda, mohon tunggu di sini sebentar. Saya akan kembali segera setelah saya pergi." Ye Chen mengangguk sedikit dan mengawasinya naik gunung bersama biarawati kecil itu. Ye Chen memperhatikan mereka berdua berjalan semakin jauh, memperhatikan mereka berdua selangkah demi selangkah naik ke puncak gunung, memperhatikan biarawati kecil itu dengan hormat membukakan pintu biara untuk Lin Waner, dan memperhatikan Lin Wan berbalik dan melambai padanya dari kejauhan sebelum melangkah masuk. Saat ini, Ye Chen merasa agak tidak nyaman. Dia merasa bahwa meskipun pihak lain bukanlah orang jahat, prediksi akurat pihak lain tentang dirinya dan Lin Waner juga membuat punggungnya menggigil. Sejak dia mendapatkan Jiu Xuan Tianjing, dia tidak pernah merasa begitu cemas dan gelisah. Perasaan tidak enak. Saat ini, Lin Waner sudah melangkah ke gerbang Qingzhaoan. Qingzhaoan bukanlah kuil besar, luasnya kecil, dan tidak banyak biksuni yang berlatih di sana. Menghitung samanera yang berusia di bawah 20 tahun, totalnya hanya ada lebih dari 10 orang. Selain itu, dupa di Qingzhaoan tidak terlalu makmur. Lin Waner masuk dan tidak pernah melihat ada peziarah yang membakar dupa dan menyembah Buddha di sini. Dia mengikuti biarawati kecil itu melewati halaman depan. Semua biarawati membungkuk padanya ketika mereka melihatnya, yang membuat Lin Waner semakin penasaran. Biarawati kecil itu membawanya melewati halaman depan menuju aula utama di belakang. Aula utama memang tidak megah, namun terlihat di mana-mana dirawat dengan baik. Walaupun arca Buddha sudah tua namun berwarna cerah dan tidak ternoda debu, terlihat sering diperbaiki dan dibersihkan. Di aula utama, seorang biarawati tua berambut abu-abu berdiri di depan sang Buddha, dengan hati-hati menambahkan minyak ke beberapa lampu yang selalu menyala di depan patung Buddha. Biarawati tua itu kelihatannya berusia 70-an atau 80-an, usianya sudah tua, namun tubuhnya sangat kuat. Ia memegang kendi minyak seberat beberapa kilogram, dan minyak lampu yang dituangkan tidak bergerak sama sekali. Terlihat jelas bahwa tangannya sangat stabil. Biarawati kecil itu membawa Lin Waner masuk dan berkata dengan hormat, "Guru, saya telah mengundang dermawan ke sini."
Biarawati tua itu berbalik, memandang Lin Waner, mengatupkan tangannya dan berkata dengan sangat hormat, "Biarawati Malang ini memiliki keberanian untuk melecehkan pendonor, mohon jangan tersinggung." Lin Waner juga membalas dengan menyatukan tangannya dan berkata dengan lantang, "Tuan, tidak perlu bersikap sopan, hanya saja gadis kecil itu pergi mendaki gunung bersama pacarnya. Dia masih menunggu di bawah gunung, jadi saya meminta guru untuk langsung ke intinya." Biarawati tua itu melambaikan tangannya kepada biarawati kecil itu, yang segera berbalik dan pergi, sambil menutup pintu aula utama. Setelah dia keluar, biarawati tua itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Ada berbagai macam bahaya dan rintangan di jalan di depan. Saya ingin dengan berani meminta Nona Lin untuk memberikan nasihat yang baik kepada Tuan Ye dan tidak membiarkannya melangkah lebih jauh." Tiba-tiba dipanggil oleh pihak lain. Lin Waner merasa ngeri, tetapi dia melihat ke pihak lain dengan ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Tuan, Tuan Ye terobsesi dengan jalan ke depan. Saya hanya orang kecil yang tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Wanita, bagaimana kamu bisa membujuknya untuk pindah?" Saat dia mengatakan itu, Lin Waner memandang biarawati tua itu, mengganti topik pembicaraan, dan berkata dengan serius, "Kecuali jika tuannya dapat memberitahu gadis kecil itu, bahaya apa yang ada di depan." Mendengar pertanyaan Lin Waner, biarawati tua itu menjelaskan dengan serius, "Sejujurnya Nona Lin, 50 mil di depan tempat ini adalah tujuan Nona Lin dan Tuan Ye. Namun, tempat ini dapat dikunjungi oleh Nona Lin dan Wu Feiyan. Tuan Duye tidak bisa pergi." Tuan Tai tahu tentang Wu Feiyan. Lin Waner bahkan lebih ngeri ketika dia mendengar biarawati tua itu menyebut Wu Feiyan. Dia benar-benar tidak tahu identitas biarawati tua ini. Apalagi mengapa dia begitu kuat, dia hanya mengenal Ye Chen dan dirinya sendiri. Bahkan Wu Feiyan pun mengetahuinya. Fakta bahwa dia dapat menyebutkan nama Wu Feiyan membuktikan bahwa dia pasti mengetahui sesuatu tentang kehidupan Wu Feiyan. Dengan kata lain, dia harus tahu bahwa Wu Feiyan hidup dari dinasti Ming lebih dari 300 tahun yang lalu hingga saat ini. Lin Waner memandang biarawati tua itu dan berpikir dengan ngeri. Dia mengetahui rahasia Wu Feiyan. Apakah itu berarti dia juga mengetahui rahasiaku? Biarawati tua itu berhenti menutupi saat ini dan berkata dengan tenang, "Biarawati Malang dan Nona Lin membuka jendela atap untuk berbicara secara terbuka. Wu Feiyan dan Po King Hui juga merupakan musuh biarawati Malang itu. Terlebih lagi, Wu Feiyan secara pribadi sangat kuat dan memiliki bisnis yang telah berlangsung selama 300 tahun. Kekuatan komprehensif Po King Hui hampir tak tertandingi oleh siapapun." Pada titik ini, biarawati tua itu tiba-tiba mengubah topik dan berkata dengan serius, "Tetapi dibandingkan dengan pria yang berjarak 50 mil jauhnya, Wu Feiyan hanyalah seorang badut yang telah hidup lebih dari 300 tahun. Kata-kata biarawati tua itu membuat Lin Waner ketakutan. Selama lebih dari 300 tahun, Lin Waner tidak pernah segugup dia sekarang. Seolah-olah semua yang dia sembunyikan selama lebih dari 300 tahun telah terlihat. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya kepada biarawati tua itu dengan berpura-pura tenang. "Apakah Guru Tai mengatakan itu adalah Meng Changsheng? Mungkinkah dia benar-benar tidak mati?" Biarawati tua itu menghela nafas tanpa komitmen dan berkata, "Wu Feiyan datang dan pergi dalam waktu yang singkat. Saya yakin orang pintar seperti Nona Lin dapat mengetahui keseluruhan cerita dalam sekejap." Lin Waner bahkan lebih gugup. Dalam keputusasaan, dia dengan cepat bertanya, "Nona muda, beranikah saya bertanya kepada guru? Apa hubungannya semua ini dengan Tuan Ye? Mengapa Wu Feiyan dan saya bisa pergi, tetapi Tuan Ye tidak bisa?" Biarawati tua itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Amitabha, Nona Lin, bukan karena biarawati Malang itu tidak mau menjelaskannya, hanya saja Nona Lin harus mengetahui takdirnya. Beberapa hal hanya bisa disinggung,
Juga banyak gangguan akan menyebabkan perubahan yang tidak terkendali. Niat awal biarawati malang itu adalah untuk mengingatkan Tuan Ye bahwa ada banyak bahaya di jalan di depan. Jika dia terlalu banyak bicara dan Tuan Ye lebih suka pergi ke Gunung Macan, maka semuanya akan terjadi tidak dapat diubah. Lin Waner mengatupkan bibirnya dan bertanya padanya, apakah menurut Anda Tuan berpikir bahwa jika wanita muda itu membujuk Tuan Ye untuk menyerah sekarang, mengingat karakternya, tanpa penjelasan yang jelas, apakah dia akan setuju? Biarawati tua itu berkata dengan serius. Inilah sebabnya biarawati malang itu meminta muridnya untuk mengundang Nona Lin daripada mengundang Tuan Ye secara langsung. Biarawati malang itu percaya bahwa Nona Lin memiliki arti penting yang tak tergantikan dalam pikiran Tuan Ye, dan itu terserah Nona Lin untuk membujuknya. Tuan Ye seharusnya jauh lebih baik daripada seorang biarawati malang yang mencoba membujukmu. Lin Waner berkata dengan malu. Tuan Ye sangat menantikan perjalanan ke Siwandasan ini. Dia masih memiliki banyak masalah yang telah lama mengganggunya dan ingin mendapatkan penjelasan selama perjalanan ini. Saya tiba-tiba membujuk dia untuk kembali. Kurasa dia juga tidak akan setuju. Biarawati tua itu mengangguk, memandang Lin Waner, dan berkata, ke depan akan membawa bencana yang tidak terduga bagi Tuan Ye dan banyak orang yang tidak bersalah. Jika Tuan Ye dapat mengesampingkan kebenciannya untuk saat ini, dia dapat membeli dirinya sendiri yang berharga waktu. Ini juga dapat memberi Anda lebih banyak peluang untuk menang. Setelah itu, biarawati tua itu memandang Lin Waner dan berkata dengan tulus, Nona Lin, biarawati malang itu telah menjelaskan kepada Anda bahwa dia memiliki hubungan yang kuat. Itu tergantung pada Nona Lin apakah dia dapat membujuk Tuan Ye untuk berbalik kembali. Lin Waner memandangnya dan bertanya dengan sedikit memohon, Tuan Tai, saya mohon Anda untuk lebih jelasnya. Tuan muda Ye adalah penyelamat saya. Jika dia benar-benar ditakdirkan untuk nasib seperti itu, saya akan mengorbankan diri saya sendiri, bahkan jika saya harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa Tuan Ye. Setelah mengatakan itu, Lin Waner menekuk kakinya dan berlutut. Melihat ini, biarawati tua itu buru-buru melangkah maju, memegangi tubuh Lin Waner sebelum dia berlutut, dan berkata, Nona Lin telah melihat perubahan di dunia selama ratusan tahun, dan seorang biarawati malang tidak berani memandangnya dalam-dalam di depan Nona Lin. Nona Lin jangan pernah melakukan tindakan sebesar itu. Saat dia mengatakan itu, dia mendukung Lin Waner dan berkata, Nona Lin juga pasti mengetahui misteri takdir. Di Yi Jing Bagua, meskipun itu hanya perubahan halus yang tidak mencolok, hasil akhirnya mungkin sangat berbeda. Jika biarawati malang itu berkata, jika jumlahnya terlalu banyak, keadaan bisa jadi saling bertentangan. Jika Nona Lin benar-benar ingin membantu Tuan Ye, maka cobalah untuk mengurangi variabelnya sebanyak mungkin. Biarawati malang itu dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa ada adalah bahaya bagi Tuan Ye di masa depan, dan Nona Lin hanya perlu memastikan bahwa Tuan Ye dapat menyerah dan melanjutkan. Bergerak maju adalah hasil terbaik, baik Anda atau Tuan Ye, mengetahui terlalu banyak akan membawa perubahan yang lebih besar. Setelah mendengar perkataan biarawati tua tentang melihat perubahan dunia selama ratusan tahun, Lin Waner tahu bahwa biarawati tua di depannya sudah mengetahui masa lalunya dengan sangat baik. Dan dia segera menyadari kesalahannya. Biarawati tua itu benar. Memang ada banyak variabel yang sangat halus dalam takdir. Mengetahui terlalu banyak terkadang bukanlah hal yang baik. Saat ini, dia tidak lagi menanyakan lebih detail kepada biarawati tua itu, tetapi mempertimbangkan kredibilitas perkataan biarawati tua itu di dalam hatinya. Dia pertama kali mengesampingkan biarawati tua itu sebagai musuhnya. Karena biarawati tua itu telah berhasil menarik dirinya ke biara ini, jika dia benar-benar musuhnya, dia pasti akan melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengesampingkan biarawati tua itu sebagai musuh Ye Chen. Biarawati tua itu mengenal Ye Chen, dia mengenal dirinya sendiri,
Dia mengenal Wu Feiyan, dan dia bahkan tahu lintasan mereka bertiga. Jika dia adalah musuh Ye Chen, dia tidak perlu menjadi begitu misterius di sini. Dia hanya perlu menemukan cara untuk memberitahu Wu Feiyan bahwa Ye Chen adalah putra Ye Changying dan An Chengqi, dan kemudian menyampaikan informasi Ye Chen kepada Wu Feiyan, dan kemudian Wu Feiyan pasti akan membunuh Ye Chen. Sekarang biarawati tua itu dikesampingkan sebagai musuhnya dan Ye Chen. Kata-katanya sebelumnya jauh lebih dapat dipercaya. Lin Waner juga menganalisis apakah biarawati tua dan Ye Chen akan memiliki taruhan. Misalnya, jika biarawati tua itu juga ingin menjelajahi peninggalan Meng Changsheng, maka dia dan Ye Chen akan menjadi pesaing. Mereka akan mencoba membujuk pesaing mereka untuk menyerah. Dia juga mempunyai kelebihan. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, kemungkinan ini kecil. Bagaimanapun, pihak lain sedang menunggu mereka di sini, dan dia serta Ye Chen bahkan belum tahu kemana mereka pergi. Jika semua orang mengambil harta karun, tentu saja yang pertama datang, yang pertama dilayani. Pihak lain sudah ada di depan dan mengetahui lokasi harta karun itu. Pilihan terbaik adalah buru-buru menggali harta karun itu sesegera mungkin tanpa memperlihatkannya, sebanyak mungkin, dengan identitasnya dan reputasinya sebagai penghasil kekayaan. Bagaimana dia bisa meninggalkan harta karun itu dan tidak menggalinya, malah tetap di sini untuk membujuk pesaing yang kurang beruntung di belakangnya agar menyerah. Oleh karena itu, kesimpulan ini tidak dapat dipertahankan. Dia bukan musuh, dan tidak ada konflik kepentingan atau kepentingan. Dalam hal ini kemungkinan pihak lain tulus bahkan lebih tinggi. Jadi, Lin Waner memandangnya dan bertanya, wanita kecil itu memiliki satu pertanyaan terakhir. Mengapa tuannya membantu Tuan Ye? Biarawati tua itu berkata dengan nada yang sangat serius. Lebih dari 20 tahun yang lalu, seseorang membuka kotak Pandora, tetapi pada saat itu hanya setengah terbuka. Jika diabaikan, kotak itu secara bertahap akan terbuka dengan sendirinya setelah beberapa tahun, yang pasti akan menyebabkan bencana yang tidak terduga. Dan sekarang, Tuan Ye adalah satu-satunya yang dapat menutup atau membuka kotak ajaib ini sepenuhnya, bersambung.